aplikasi website itu saya mau pakai dua approach di sini. Nah, nextnya kita bakal bikin halaman untuk bagian feed-nya ya. Jadi di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dalam tutorial kita ke depan kita bakal bikin sebuah project mini social media yang dimana orang-orang bisa login dan bisa saling ngeposting status mereka. Lalu nanti user lain bisa ngeliat dan mereka bisa saling berinteraksi dengan komentar maupun dengan like gitu ya. Jadi memang betul-betul kayak social media tapi hanya core feature-nya aja. Nah, untuk ngebikin sistem itu atau bikin aplikasi website itu saya mau pakai dua approach di sini. Yang pertama itu pakai PHP native, terus yang kedua pakai PHP framework, yaitu pakai Laravel ya. Jadi dengan begini kalian juga bisa ngelihat gambaran secara kontras kayak gimana sih perbedaannya kalau kalian bikin sebuah project lewat PHP native dan ketika kalian bikin project lewat PHP framework which is Laravel. Jadi dalam tutorial bikin social media website ini bakal terbagi menjadi dua series. Yang pertama itu tentang PHP natifnya which is yang lagi kita mau bahas sekarang. Terus kedua itu adalah yang versi frameworknya. Nanti videonya bakal saya posting secara terpisah. Nah, kita mulai dari PHP natif. Jadi sebelum kita mulai coding lebih dalam, kita biasanya nih programmer nih harus kenal dulu dengan sistem apa sih yang mau dia bikin. Dia harus tahu secara detail tentang apa yang bakal dia buat. Secara pengerjaan saya bakal bagi menjadi dua scope. Yang pertama itu dari sisi front end dan kedua itu dari sisi back end-nya. Nah, dari sisi front end saya bakal punya 4 halaman atau bisa dibilang 4 modul ya. Yang pertama itu adalah feed atau beranda, mungkin kalau bahasa Facebooknya. Terus kedua itu ada komentar, yang kalian udah tahu itu buat apa. Terus ketiga ada profile, yang kalian juga udah tahu itu apa. Terus yang keempat adalah login, karena memang kalau dia mau pakai project kita atau web kita ini, maka dia harus login dulu sebagai user. Nah, dari sisi backend, saya pecah atau saya kategorikan menjadi 3 bagian besar. Pertama itu adalah ngedesain database-nya. Terus kedua itu mengkoneksikan PHP dengan database MySQL. Terus yang ketiga adalah mengcoding semua modul yang sudah dibuat dari front-end tadi. Oke, kita mulai dari front-end-nya dulu aja berarti ya. Dimana kita bakal bikin 4 halaman, yaitu feed, comment, profile, dan login. But again, dalam tutorial kali ini bobotnya bakal lebih banyak dari sisi back end-nya. Jadi, dari sisi front end, saya nggak bakal bikin tampilan itu dari nol, tapi saya mau pakai template yang udah ada disediakan oleh Bootstrap, yaitu CSS framework yang udah masyhur terkenal banget. Dan dari sisi back end pun saya nggak bakal banyak explanation dari basic konsepnya karena lebih ke step by step ya. Jadi kalau kalian baru banget belajar PHP mungkin bakal bingung. Saran saya sih pelajarin basicnya dulu, tapi nggak masalah juga karena step by stepnya kalian bisa ngikutin. So mudah-mudahan itu nuntun kalian untuk lebih mempelajarin basic konsep lagi. Oke, kita mulai dari front end ya. Jadi kayak yang tadi udah saya bilang, sebelum kita mulai coding, kita harus kenal dulu dengan sistem atau aplikasi atau project apa sih yang mau kita buat. Kita bakal mulai bikin dari halaman login ya, dimana bentuknya kayak gini, simpel, sederhana. Ada sebuah form, dimana ada satu input email dan satu input password, lalu ada button untuk klik login. Terus berikutnya ada juga untuk feed, di mana halaman beranda yang setiap orang itu bisa update status dan mereka juga bisa ngelihat status yang sudah diupdate oleh temannya atau orang lain. Dan di situ mereka bisa nge-like ataupun pergi ke halaman komentar untuk saling berbalas pesan gitu. Dan ketiga ada fitur komentar yang tadi saya bilang, dimana kalau kamu udah lihat status, kamu klik komen, maka kamu bisa mulai ketik-ketik komentar dan berbalas pesan atau berbalas komentar dengan user yang lainnya. Terus, ini bentuknya ya, jadi ada list dari sebuah postingan, terus ada list komentarnya, terus ada text area, dan ada tombol komen. Nah, terakhir itu adalah profile, yang bentuknya simple aja sih. Ada sebuah foto, ada nama, lalu ada list status yang sudah diupdate.
So, tanpa berlama-lama, kita langsung aja nggak ke back end dulu, tapi kita mau bikin versi front end-nya, yang itu di bagian modul login. Oke, kita lanjut. Seperti yang tadi saya bilang, saya nggak bakal bikin bagian front end itu dari nol. Jadi saya memanfaatkan template atau contoh-contoh halaman yang sudah disediakan oleh Bootstrap itu sendiri. Cara ngedapetinnya gampang, kalian tinggal buka aja webnya getbootstrap.com ya. Terus nanti kalian pergi ke halaman examples. Terus di sini kalian bisa ngeliat nih, ada banyak banget examples halaman yang bisa kalian pakai. Mulai dari produk, mulai dari buat blog atau buat dashboard admin. Nah, kita nggak bakal pakai semua pastinya, tapi kemungkinan yang bakal kita pakai halaman login ini, sign in ya. Dan ini juga perlu kita modifikasi, kayak logo nih kita nggak bakal butuh, checkbox kita nggak pakai, terus untuk laun juga kita nggak pakai. Terus nanti untuk bagian halaman feed juga kita bakal pakai yang pricing ini. Nah, untuk mendapatkan examples page ini, kita tinggal download example, jangan yang ini ya, tapi yang bagian ini. Kalau ini nanti kalian bakal dapat CSS-nya doang tanpa ada page-page contoh ini. Oke, ini udah kelar di download, kita ekstrak. Nah, supaya bisa kita akses melalui localhost, jadi saya bakal pindah beberapa page ini ke root localhost saya. Di sini saya pakai MAM sebagai web server saya ya. Jadi di htdocs, saya mau buat sebuah folder baru, saya beri nama apa istilahnya? Social native PHP native mungkin ya. Dan di sini saya mau pakai halaman sign in, jadi tinggal saya drag aja ya, atau teman-teman bisa copy langsung. Ini buka dari Sublime biar enak. Nah, kita drag aja folder rootnya ya ke Sublime kita, dan tara hasilnya seperti ini. Kita coba buka dari localhost ya, terus tadi namanya social net native social net PHP native ya. Antara hasilnya kayak gini, kita coba buka sign in dan dia error. Ini terjadi karena ada beberapa file yang lupa kita copy, karena sebenarnya kita nggak bisa cukup untuk nge-copy satu folder sign in aja. Karena kalau kita buka index.html, dia itu pakai juga beberapa file yang ada di folder assets. Jadi ini harus kita pindahin juga nih foldernya ya. Jadi folder assets juga kita pindahkan. Sip. Oke, terus coba udah pindah nih. Coba kita refresh. Bener nggak? Sip. Udah berfungsi stylenya. Berikutnya tinggal kita modifikasi aja. Dan juga kita masih perlu mindahin kode yang ada di HTML ini ke dalam file PHP supaya nanti kita bisa ngoding dari backend-nya. Nah, berikutnya saya pengen ketika user itu ingin login, dia bakal mengakses sebuah halaman dengan endpoint login.php. Nah, tapi ini masih error karena saya belum punya halaman login.php. Jadi di sini saya mau bikin satu buah file baru ya di socialnet.php. Saya mau buat sebuah file dengan nama login.php, dan isinya saya bakal copy kode HTML ini. Karena sekarang kita masih bermain dengan front end, jadi kita masih belum menyentuh sintaks PHP. Nah, ini saya copy aja langsung, dan index.html ini udah nggak kita butuhkan lagi, jadi kita bakal hapus. Sip. Untuk sign in.css-nya saya bakal pindah ke satu buah folder baru yang saya mau buat, namanya styles. Jadi semua CSS nanti bakal ditaruh di sini yang custom, karena kita bakal punya page sign in, page feed, page profile, yang dimana masing-masing page itu punya satu custom CSS sendiri. Ini kita move aja. Kalau kalian nggak bisa move dari mana, dari Sublime, kalian juga bisa langsung move itu dari sini ya, file manager. Ini folder nggak kita butuhkan lagi. Oke, dan ini kita close, ini udah nggak dipakai. Index HTML kita close, udah nggak dipakai.
Dan login.php juga harus kita sesuaikan lagi nih. Ini berarti karena sudah satu folder dengan assets, ini harusnya udah nggak ada. Terus apakah ada lagi? Ini juga berarti udah nggak ada ya. Oke, udah kayaknya teman-teman. Kita coba refresh. Oke, sip. Ada satu lagi yang belum, itu bagian style.signin.css. Sekarang kan udah saya taruh di folder styles ya. Berarti ini harus saya bilang nih, styles. Save. Oke, nextnya tinggal kita hilangin aja elemen-elemen yang kita nggak bakal pakai, kayak logo, checkbox, sama tahun ini. Ini logo ada di bagian please sign in ya. Oh, ini berarti nih, yang logo ini kita nggak butuh, kita hapus aja teman-teman. Dan please sign in kita ganti jadi ya login aja cukup lah. Email tetap kita biarkan, password juga kita biarkan. Checkbox ya, ini checkbox kita nggak bakal pakai, dari div class checkbox ya. Oke, terus yang tahun juga kita nggak bakal pakai. Sip, save. Lalu coba kita refresh dan tara, halaman sign in udah kelar. Nah, nextnya kita bakal bikin halaman untuk bagian feed-nya ya. Jadi ini untuk beranda, dan seperti yang tadi saya bilang, saya bakal pakai template juga. Template-nya tepatnya kayaknya yang paling cocok itu untuk bagian pricing deh. Karena nih udah ada navigation bar juga, sudah ada logo di sebelah kiri juga. Dan ini tinggal kita hilangin nih bagian tengahnya, kayak pricing teksnya kita nggak perlu, terus ini kita nggak perlu ya. Kayak tadi langkahnya sama, berarti tinggal kita copy aja nih folder pricing yang ada di Bootstrap examples. Mana nih pricing? Ini kita copy ke sini ya. Dan coba kita cek dari Sublime. Nah, ini kita mau buat sebuah file feed.php, yang dimana file feed.php ini isinya bakal saya copy dari index.html. Ups, saya kopikan ya, index.html yang ada di folder pricing ya. Saya save, lalu index.html ini udah nggak saya pakai lagi, saya hapus. Dan file CSS-nya kita kumpulkan di satu folder, yaitu di folder styles. Ini kalau kalian bingung kok Sublime saya ada banyak pilihan sih. Ini karena saya pakai extension sidebar enhancement namanya. Jadi defaultnya emang nggak ada, defaultnya sedikit. Oke, ini kita taruh di folder styles ya. Sip, udah satu folder. Folder pricing kita hapus karena udah nggak kita pakai lagi. Oke. Index.html kita close. Nah, di bagian feed.php kita coba buka dari browser ya. Feed.php. Nah, seperti biasa stylenya belum ngikut karena baru aja kita pindah-pindah filenya. Jadi referensi CSS-nya harus kita sesuaikan lagi. Ini udah tidak harus balik folder lagi, dan juga untuk bagian pricing.css sudah ada di folder apa? Styles. Save ya. Terus kita refresh. Tara. Ini kita bakal mulai dengan mengubah company name dulu mungkin menjadi judul website kita. Oh, dari title dulu kali ya. Social net PHP native. Oke, title, terus ini bagian company name ini ya, judul-judulnya ya, kita bilang aja di sini. Social net PHP. Terus button ini kita nggak perlu, kita hapus aja teman-teman. Dan untuk linknya kita sisakan satu aja untuk bagian apa? Bagian link ke profile kita. Jadi ini kita hapus yang bagian 3-nya. Ini misalkan pricingnya sementara kita isi dummy name jadi John Doe misal. Nanti ini bakal ngarah ke profile.php ya. Ini sekarang aja kita ubah ke profile.php. Tapi belum ada filenya tentunya. Jadi kalau kita buka dari browser pasti dia bakal error karena
profile.php belum kita buat. Oke, navbar udah sesuai. Berikutnya ini akan kita hapus ya. Kita hapus. So, bagian main container pricing kita hapus aja nih. Div class pricing header ya. Ini kita hapus. Coba kita save dulu, lihat. Ups. Ya, udah hilang ya, tinggal kotak 3 ini aja kita hapus juga. Ini ya ini aja sih, di minimize aja nih. Biar kelihatan pemuka penutupnya. Nih kita hapus juga. Sip. Dan footer juga sebenarnya kita nggak perlu ya footer, jadi bisa kita hapus juga nih. Oke, sisa main class container. Kita refresh dan tara, sudah kesedia space yang kita inginkan. Next, tinggal kita buat sebuah heading title, ada satu text area dan satu button di sini ya. Berarti saya mau buat sebuah div class row baru biar enak nanti. Div class row. Terus saya mau buat div class lg kolom. Larger 12 jadi full ya. Dan di dalamnya ada heading 4 mungkin. What's on your mind? Coba kita refresh. Tada. Tinggal kita tambahkan sebuah form untuk text area ya. Jadi form, saya kasih kelas form kalau nggak salah bootstrap. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya udah sering pakai bootstrap. Jadi kelas-kelasnya mungkin sebagian besar udah hafal. Nggak hafal juga sih. Terus ada apa di sana? Ada text area. Interesting. Jadi kita harus punya sebuah elemen text area. Saya kasih kelas form control. Oke. Save. Sip. Terus ada sebuah input submit ya. Submit. Value-nya adalah apa tadi value-nya? Post. Save. Kita refresh. Oke, belum, tinggal kita kasih kelas aja ya. Kelasnya berarti button primary. Save. Coba kita refresh. Oke, ini tinggal kita taruh, dia ada biar di sebelah kanan aja. Kalau nggak salah tuh ada namanya pull right. Kayaknya udah deprecated, jadi kita coba googling aja ya. Bootstrap line right gitu ya. Oke, kayaknya pakai float sekarang. Oh, udah ganti ya. Coba kita update ya. Code kita pakai float, apakah bisa? Save dan kita refresh. Masih nggak berubah. Kita lihat lagi dokumentasinya. Ini nih, kayaknya masalah di versinya deh. Soalnya terakhir pas saya download itu versinya adalah versi 5.0. Jadi better kita balik ke Blender lagi dan kita pergi ke halaman dokumentasi. Jadi kita dapetin dokumentasi versi 5.0 yang terbaru ya. Terus kita cari aja di sini bagian float. Dan ternyata sekarang atributnya itu kelasnya adalah float start untuk kiri dan float end untuk kanan. Oh, interesting. Berarti ini kita ganti jadi float start. Save ya. Dan kita coba refresh. Masih nggak jalan. Saya curiga ini harus dibungkus sama sebuah kelas lagi. Jadi mungkin saya buat sebuah form. Di sini ada form group nggak sih? Jadi dia perlu dibungkus sama kelas MB3 katanya. Jadi kita buat sebuah div class MB3. Terus ini kita pindah ke dalam. Pun dengan yang atas ya sekalian. Div class MB3, terus kita pindah ke dalam dan mungkin float
start, sebentar deh. Kayaknya masalahnya bukan di sini deh, tapi karena saya pakai float start, jadi dia ada di kiri. Tapi kalau saya pakai float end, dia bakal ada di kanan. Anyway, nggak apa-apa, yang penting udah sesuai objektif kita ya. Jadi MB3 ini bakal ngasih sebuah kontainer di luar tombol input ini, sehingga kalian menghasilkan sebuah elemen yang ada jaraknya gitu ya. So text area udah kelar, kita tinggal ngelengkapin bagian bawahnya di mana ada teks untuk username, ada teks untuk statusnya, dan ada link untuk like dan comment. So kita bisa buat row baru berarti. Jadi saya pengen bikin row baru di sini, dan di dalamnya bakal ada div class kolom lagi ya, kolom large 12 lagi. Terus saya bakal start dengan sebuah paragraf yang dimana diisinya itu ada username kali ya, John Doe misal, tapi ini saya bold aja, bold. Terus di sini tuh nanti ada apa istilahnya, statusnya gitu ya. Misalkan apa statusnya? Lorem ipsum sip dollar amet misal. Itu ya. Terus ini BR by the way, biar baris baru BR. Terus di bawahnya nanti ada link untuk like, dan ada juga link untuk, kita coba save dan kita refresh. Oke. Anyway, looks good, so far so good ya. Dan ini kita perlu bikin garis. Ini kita bisa capai pakai tag HR. HR ini berarti tinggal kita duplikat aja ya. Dari sini berarti duplikat. Kita duplikat satu kali lagi. Kita refresh. Oke, kita udah kelar untuk bagian feed atau bagian beranda. Berikutnya yang bakal kita kerjain adalah halaman untuk komen. Nah, bagian ini kita bisa copy dari halaman feed karena strukturnya kurang lebih mirip-mirip ya. Berarti di sini saya mau buat sebuah file baru, saya beri nama comment.php, dan isinya saya copy semua dari feed.php. Tinggal beberapa aja yang bakal kita hilangin, kayak misalkan bentar nih, kita coba save dulu, terus coba kita buka dari browser comment.php. Nah, untuk bagian komen ini strukturnya mirip ya, ada text area, terus ada list dari status, dan ada nama user. Paling tinggal kita hilangin, kayak text area ini kita pindahin ke bawah, dan link komennya kita hapus, bagian ini kita hapus juga. So, langsung aja di bagian comment.php, pertama kita mau pindahin dulu nih si text areanya. Nah, artinya bagian row ini yang pertama ya, ini row kedua. Row-nya bakal saya pindahin dulu. Row untuk bagian komen, saya pindahin ke bawah. Sip, ini berarti kalau kita save dan kita refresh, harusnya dia pindah. Sip, dia sudah pindah ya. Berarti tinggal kita ganti ya. Ini kita hapus aja nih. What's on your mark kita hapus karena kita nggak butuh. Dan post jadi komen. Sip. Refresh. Mantap. Berikutnya kita hapus link ini ya. Dan komen atas ini. Ini link kita hapus. Ini link kita hapus. Berarti BR udah nggak perlu. Ini link kita biar ini yang paling atas ya, sisain like aja, save, refresh. Oke, sip, itu dia untuk halaman komen. Berikutnya kita bakal bikin halaman profile. Nah, untuk bagian profile juga kita bakal duplikat dari halaman apa istilahnya feed, karena strukturnya mirip-mirip juga. Bedanya text area itu bakal kita ganti dengan ada nama profilnya dan ada foto profilnya juga, tapi foto kita bakal pakai temporary dulu karena kita belum ada fitur untuk update foto profile ya. So, bagian feed kita bakal bikin duplikat ya. Jadi saya mau buat sebuah file baru, namanya adalah profile.php. Isinya saya copy dari feed.php lagi, paste, dan kita coba save dulu dan coba kita buka dari browser. Profile.php. Oke, sip.
Kita pergi ke text area, berarti dia ada di row yang pertama ya. Ini oke. Ini form kita hapus ya. Form kita hapus. What's on your mind jadi nama user John Doe. Kita refresh dan ini harusnya ada di center ya. Berarti ini saya bilang text center, save. Oke, sip. Dan di atasnya di bagian sini harusnya ada image. Nah, untuk image-nya saya mau pakai gambar yang saya bakal cari aja misalkan user image ya. Ini mungkin ya. Nih kita save aja nih. Oke, kita save aja. Kita simpan di htdocs. Di folder kita saya beri nama user.png. Oke, berikutnya di sini kita pakai tag img. src-nya ada di bagian user.png. Size-nya mungkin width-nya mungkin 150. Height-nya pun 150. Refresh. Dia nge-stretch. Kayaknya height-nya kita nggak usah tentuin deh. Save. Oke, mungkin ini kita kasih BR ya, biar ada jarak. Oke, kayaknya nggak perlu sih. Paling jarak yang itu dibutuhkan di sini. BR. Sip. Itu dia untuk halaman profile, kita udah kelar, berarti kita bisa lanjut ke bagian back end. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Rizal Hilman. Kita masih lanjut video sebelumnya tentang ngebuat sebuah social media project ya. Jadi di video sebelumnya kita udah ngebuat beberapa page yang esensial buat social media kita, kayak buat halaman beranda, terus halaman komen, terus halaman profile, dan halaman login ya. Tapi ada satu page yang ternyata kita lupa, yaitu halaman untuk register. Jadi kita udah bikin sign in page-nya, tapi untuk register kita belum buat. Nah itu yang mau kita buat terlebih dahulu sebelum masuk ke bagian back end-nya. Untungnya untuk ngebuat page register itu kita nggak perlu cari template lagi, karena bakal kita copy aja dari file login.php, karena strukturnya sama banget sih teman-teman. Jadi untuk register itu kita bakal tambah satu kolom aja, yaitu username gitu ya. Sisanya bakal ada email dan password juga. Oke. So artinya kita bisa duplicate dari bagian login.php ini. Ya. Kita duplicate. Oke. Jadi register.php. Save ya. Lalu di sini bagian loginnya bakal saya ubah menjadi register. Lalu kemudian saya bakal tambahkan satu buah input untuk username. Jadinya full name mungkin ya. Ini sih kayaknya biarin dulu aja. Input username ya. Enter your name. Ini jadi teks. Kemudian di bagian password kita bakal tambah satu lagi untuk konfirmasi password ya. Jadi confirm password, type-nya password. Ini kita copy ya. Confirm your password. Oke, dan ini kita ubah jadi sign up. Save, lalu kita coba buka dari browser register.php. Oke, well done. Kita selesai dengan halaman register.